Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada kedatangan bit karbu yang letak permasalahannya ketika kita hidupkan yang namanya menggunakan double starter, dia tidak hidup. Tapi apabila kita menghidupkan menggunakan engkol, ya, menggunakan engkol dia hidup. Nah, coba kita tes. Gunakan double starter, ya, tidak hidup. Semacam tidak ada arus, ya, kita perhatikan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan engkol, hidup. Jadi di mana letak permasalahannya? Jadi kita periksa dulu di bagian yang paling mudah. Nah, oke. Kita cari permasalahan yang paling mudah dulu. Jadi di sini kita bahas sedikit di mana letak permasalahannya. Karena yang berhubungan dengan double starter ini banyak bagiannya. Apakah tombolnya yang udah rusak, ataupun dari switch remnya, apakah dari kabelnya yang bermasalah. Makanya kita periksa dulu yang paling mudah dulu, ya. Jangan langsung kita bongkar, jangan langsung kita buka bodinya. Jadi saya untuk mengecek arus saya menggunakan test pen DC, ya, buatan saya sendiri ini. Oke. Nah, kita jumper di bagian rangka motor ataupun di bagian besi, ya, untuk masanya. Nah, bisa di bagian pokoknya yang sejenis besi kita tempelkan. Oke. Kemudian kita cabut di sininya menggunakan obeng min, ya. Oke. Di pelan-pelan aja kita guntingnya. Pelan-pelan aja. Oke, sesudah lepas seperti ini, ya. Ya, coba kita cek arus di bagian soketnya, apa ada mengeluarkan arus atau tidak. Jadi kita hidupkan kunci kontaknya. Kemudian kita lakukan pengecekan di bagian soketnya. Sambil menekan yang namanya switch rem. Menekan handle remnya. Berarti kalau misalkan kita tekan handle rem, baik kiri ataupun kanan, dia menyala lampu ini, menyalakan lampu, berarti ini otomatis bagian kabelnya tidak bermasalah. Berarti ada arusnya. Nah, apakah dari tombol ini? Belum tentu, teman-teman. Ya, belum tentu. Kalau misalkan ada tombol starter yang baru, jadi kita bisa tes. Nah, kalau misalkan tidak ada tombol starter, jadi kita jumper aja menggunakan kabel ataupun kawat, ya, yang bisa kita jumper. Kita jumper aja. Nah, jadi kita matikan dulu kunci kontaknya. Kita cari kabel dulu untuk jumperannya. Oke, kabel udah ada, kita kupas dulu. Ya. Nah, jadi soket ini dia cuma ada satu arus saja, satu arus mengalir, kemudian sebelah sini arus untuk masuk, ya. Kita periksa dulu, coba kita pasang dulu, kita jumper, ya. Nah, ini samping kiri dan samping kanan kita jumper, karena di tengahnya nggak ada fungsi, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita hidupkan kunci kontaknya. Kemudian kita tekan remnya.
Nah, ternyata teman-teman dia tidak menyala juga ya. Padahal ini kan udah kita jumper. Nah, fungsi dari tombol ini kan untuk menyambung arus. Nah, kalau seperti ini kan udah kita jumper, dia langsung ada arusnya, ya kan? Jadi lanjut kita pemeriksaan di bagian yang mudah dulu di bagian relaynya. Jadi kita cek dulu di bagian relaynya. Kalau misalkan di bagian relaynya tidak bermasalah ataupun di bagian dinamo starternya, jadi kita cek dulu di bagian relay dulu. Kita lepas ya ini. Oke, saya hadapkan kamera dulu. Nah, ini relay starter namanya ataupun Bendix starter ya. Jadi kita copot dulu bagian relaynya. Nah, seperti ini relay. Nah, apakah ini udah rusak? Nah, jadi susah kita tebak karena apa? Karena kita nggak ada alat khusus. Jadi fungsi relay ini juga untuk menyambung arus secara otomatis ketika kunci kontak kita on kan ya. Jadi kita jumper aja ya. Kita jumper aja di bagian soket ini. Posisi yang besar ya. Soket yang sebelah sini kita jumper ya. Yang ini nggak usah, ini jumper. Pakai kabel ataupun pakai tang snap ring bisa juga. Oke, saya jumpernya menggunakan tang snap ring ya. Menggunakan tang snap ring ya. Oke. Kemudian posisi kontak kita on kan. Nah, ini. Nah, teman-teman. Berarti untuk soketnya ini, soket dari relaynya ini ada terhubung arus. Nah, jadi otomatis di bagian relay inilah yang bermasalah. Nah, teman-teman, jadi bagian relay ini yang bermasalah. Coba kita tes yang baru ya. Oke, teman-teman. Ini ada relay baru. Coba kita melakukan pengetesan ya. Oke, kita tutup dulu. Nah, baru kita lanjut ya. Baru kita lanjut dengan menghidupkannya. Oke, saya paskan kamera dulu. Nah, ini kan udah kita langsungkan, jadi tinggal kita tekan rem aja. Udah hidup teman-teman. Kita lepas. Ternyata letak permasalahannya di bagian bending starter, di bagian ininya, bukan di bagian tombolnya. Nah, teman-teman, coba kita matikan dulu ya. Ini relaynya yang udah rusak. Matikan kunci kontak. Kemudian kita masukkan lagi tombol starternya. Teman-teman, coba kita hidupkan kembali. Nah, teman-teman, jadi letak permasalahannya emang di bagian relay starternya ataupun bendix starter, bukan yang namanya tombol starter. Nah, oke teman-teman, jadi kita
untuk pembahasan kelistrikan motor ini ataupun di bagian starter ini, jadi kita nggak bisa patokan dari misalkan tombol starter ini, curiganya ini belum tentu di bagian tombolnya ataupun di bagian sebab lain, karena yang namanya komponennya ini banyak. Bisa jadi tombol ataupun dari kabelnya ataupun dari relaynya, relay starter ataupun dari dinamo starter. Ada juga saya pernah mengalami motor baru Yamaha NMAX, dia bermasalah di bagian dinamo starternya, padahal motor masih baru kan, tapi dinamo starternya udah banyak kotoran di dalamnya ya. Makanya saya servis, alhamdulillah sembuh kembali. Nah, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat walaupun nggak banyak, tapi intinya mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa memahaminya sebelum melakukan pergantian. Jadi lebih kurang saya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.